Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari demi hari. Khususnya hari ini, saya percaya kita semua sudah beribadah di gereja, menikmati berkat Tuhan, dan mungkin di antara kita ada yang melayani Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan beribadah dan melayani yang Tuhan berikan. Sesungguhnya kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain kita memberikan talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan, apakah itu di gereja kita atau di bidang-bidang yang lain yang Tuhan tempatkan kita dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum saudara semua beristirahat, tertidur, lelap sepanjang malam, ada baiknya kita selalu mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kesegaran, damai sejahtera, dan juga bekal untuk menghadapi hari esok setelah kita bangun esok pagi. Dan renungan malam pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, diambil dari ayat hafalan kita yang cukup panjang dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekali lagi kata ibadah muncul dalam renungan malam kita, dan kali ini berasal dari bahasa Yunani yang berbeda, yaitu latreuo, yang berasal dari kata latris, yang artinya to minister to God, atau untuk melayani Tuhan, to serve, to do service, to worship, untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini terpisah dari ayat-ayat yang lainnya di dalam pasal 9, mungkin saudara akan bingung, karena itu saya akan memberikan penjelasan sedikit. Di dalam pasal 9 kita melihat penulis Ibrani menyatakan mengenai Yesus sebagai imam besar yang sudah mengorbankan darahnya sendiri satu kali dan untuk selamanya. Di dalam masa perjanjian lama, Tuhan menetapkan kemah suci atau tabernakel atau bait suci sebagai pusat ibadah orang-orang Kristen. Maksud saya orang-orang Israel pada saat itu. Dan pada saat mereka beribadah, mereka harus mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan, termasuk hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus Tuhan 1 tahun dalam sekali dengan membawa darah anak domba yang sudah disembelih. Nah, itu semua kata penulis Ibrani dalam pasal 9 ini hanyalah bayangan dari apa yang menjadi kenyataan saat ini, di mana Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga bagi kita. Dan di dalam ayat 14 yang kita baca ini, darah Yesus itu melebihi darah binatang yang sudah dipercikan di perjanjian lama, karena ia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Hewan saja di perjanjian lama harus dicek sedemikian rupa agar hanya hewan-hewan yang benar-benar baik yang harus dipersembahkan. Namun Kristus tentunya sebagai domba, anak domba Allah, dia tidak berdosa dan dia sudah mempersembahkan hidupnya, keberadaannya sepenuhnya untuk manusia berdosa. Apa akibatnya? Agar kita disucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sekarang di masa perjanjian baru, karena korban Kristus ini, saudara dan saya bisa datang kapan saja, di mana saja, 24 hours a day, 7 days a week. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun di tempat-tempat tertentu yang mungkin saudara tidak harus ke gereja atau ke bait suci pada masa perjanjian lama. Di mobil kita bisa menyembah Tuhan. Di rumah kita saat kita masak, misalnya bagi para ibu-ibu, para bapak-bapak yang bekerja di tengah-tengah waktu senggang dalam bekerja, bisa sambil memuji Tuhan.
Di mana saja Tuhan bisa dihampiri. Kenapa? Karena darah Kristus yang sudah melayakkan kita untuk bisa menyembahnya dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Bukan hanya untuk imam besar, tapi untuk kita semua orang percaya. Ini adalah penghiburan bagi kita semua, sehingga sekarang kita tidak ada batas lagi. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan membantu kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan. Inilah ibadah yang sejati yang berulang-ulang kali saya sampaikan dalam renungan malam kita. Puji Tuhan, saya berharap firman Tuhan ini kembali membuat saudara bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Bahkan sebelum kita tidur, kita bisa sambil menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sampai akhirnya kita tertidur lelap. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua dan memberkati kita semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang makin mencintai firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan menjaga Israel tidak pernah terlelap tertidur. Dia menjaga kita dan memberkati kita sekalipun kita sedang beristirahat sepanjang malam. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita besok pagi bangun dengan tubuh yang kuat di dalam Tuhan dan menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Tuhan memberkati. Shalom.